semua emosi itu valid. Semua orang berhak atas emosinya. Apapun itu, sekonyol apapun emosi itu, kita berhak atas emosi itu. Yang nanti akhirnya membedakan gitu adalah masalahnya gitu. Kadang apa yang kita rasain belum tentu itu jadi sebuah masalah kan gitu. Pernah gak sih lu emosi? Kepala itu rasanya udah kayak mau pecah. Dada sesek banget. Tapi lu gak tahu harus ngapain. Gue pernah. That's why di podcast ini kita bakal bahas tentang gimana caranya menjadikan emosi sebagai energi, bukan enemy. Bersama dengan psikolog Dwi Ningsih Aryani. Halo Dwi. Hai. Gimana kabarnya? Baik-baik. Thank you banget ya untuk waktunya. Kita bisa ngobrol hari ini tentang emosi. Boleh tau gak apa sih yang buat kamu tertarik untuk pertama kali bahas tentang emosi? Mungkin karena sangat relate sama aku ya. Salah satu personal growth terbesar aku adalah soal emosi ini. Karena dulu dari kecil aku itu gak tahu how to handle emotion. Gak tahu harus gimana sih di situasi emosional gitu. Kalau waktu kecil itu lebih ke gak nyaman gitu ya, situasi emosional apapun, entah itu bangga, sedih, marah, happy gitu. Sampai akhirnya pas sudah mulai remaja itu jadinya lebih ke mendem, berlindung di balik mantra positive thinking gitu. Jadi semua emosi yang aku rasain selalu dilawan dengan udah positive thinking aja. Tanpa aku sempat ngerasain gitu ya, oh ini aku lagi sedih, oh ini aku lagi marah gitu. Tapi udah langsung positive thinking aja gitu. Jadi berusaha untuk kayak harus balik ke titik nyamannya lagi gitu. Sampai di satu titik di tahun kayak 2014-2015 itu rasanya aku overwhelmed banget sama perasaanku sendiri. Semua yang udah aku pendam selama ini tuh kayak keluar. Dan di titik itu tuh kayak rasanya gak nyaman banget gitu. Jauh lebih gak nyaman daripada situasi-situasi kecil yang aku alami sebelumnya. Nah dari situ aku baru mulai mencoba gitu ya, ini harus gimana ya caranya gitu. Dari situ belajar, cari tahu, ngobrol segala macam gitu, sampai mulai pelan-pelan terurai tuh emosi-emosi yang selama ini udah dipendam gitu. Dan akhirnya dari situ moving forward aku belajar ketika masuk ke dalam situasi emosional yang men-trigger emosi, gimana ya caranya gitu, gimana sih caranya berdamai gitu dengan emosi, gimana caranya menjadi nyaman dengan ketidaknyamanan gitu. Dan akhirnya sekarang ini udah jauh lebih tenang, jauh lebih enteng gitu, karena emosi-emosi yang sebelumnya kan udah gak dibawa-bawa lagi ya gitu sih. Ya itu menarik banget sih. Jadi kamu bilang berlindung di balik mantra positive thinking. Ya itu kan kayak terdengar sekilas tuh kayak bagus, quote-unquote ya. Tapi karena kamu katanya tidak membiarkan dirimu merasakan emosi itu dan langsung default ke positif aja, positif. Itu jadi overwhelm gitu ya? Iya betul. Boleh diceritain gak tuh Dwi? Kayak gimana sih overwhelm itu gitu? Karena ya tadi sebenarnya benar ya, positive thinking itu satu mantra yang bagus kan gitu. Kita berusaha untuk melihat dari sisi lain sebuah situasi. Tapi tadi aku gak ngasih waktu ke diriku untuk merasakan emosi itu sendiri. Akhirnya mungkin contohnya gini, aku lagi sedih gitu ya. Aku berusaha untuk coba dilihat dari sisi yang lain deh, biar aku gak sedih. Padahal aku belum acknowledge, aku belum menerima bahwa aku beneran sedih loh. Gitu. Aku udah langsung lompat ke harus gimana gitu ya. Akhirnya kesedihan ini tuh ibaratnya kalau aku ini botol, itu tetap tersimpan di botolku. Gitu. Akhirnya ada situasi emosional lain masuk terus gitu ya. Dan akhirnya botolnya penuh. Ibaratnya kayak botol yang penuh, kegeser dikit tumpah dong. Gitu kan. Dan gitu juga aku secara emosional. Ke trigger dikit nangis gitu ya. Bahkan kadang-kadang, nah mungkin ini teman-teman ada yang pernah mengalami juga ya. Kayak kok aku tiba-tiba sedih ya. Kok aku tiba-tiba pengen nangis ya gitu. Padahal gak ada apa-apa kok gitu. Mungkin itu adalah akumulasi dari pengalaman-pengalaman emosional yang gak pernah kita proses gitu. Akhirnya di titik tertentu itu kayak keluar dengan sendirinya. Karena udah penuh tuh si botol tadi dan akhirnya meluap gitu. Dan itu yang waktu itu aku rasain gitu. Bisa nangis berhari-hari gitu ya tanpa sebab yang jelas gitu. Atau misalnya intensitas emosinya jadi lebih tinggi.
Misal aku tersinggung sama temanku yang harusnya intensitas cuma 2, tapi karena botolku udah penuh gitu ya, rasanya kayak 10 gitu. Kayaknya aku tersinggung banget nih sama nih orang kayak gitu. Itu menarik banget sih. Mungkin gak ya positive thinking itu bukan mungkin let's say kamu di waktu itu bukan usaha untuk melihat sesuatu dari perspektif lain, tapi kayak usaha untuk lari aja dan mencari, tadi kamu bilang rasa aman itu ya, rasa nyaman itu ya. Betul. Usaha untuk lari dari ketidaknyamanannya sih gitu. Dan ya bukan positive thinkingnya yang salah gitu ya, bukan berarti nggak perlu kita ngelihat dari sisi lain, iya perlu gitu, tapi mungkin secara proses ada satu tahap yang aku skip waktu itu, yaitu untuk menerima bahwa aku memang sedih, menerima bahwa aku memang kecewa, menerima bahwa aku memang marah gitu. Karena dulu mungkin ya faktornya waktu kecil aku sering dibilang gak boleh marah gitu, gak usah sedih gitu, gak boleh nangis gitu. Jadi kayak, atau misalnya ketika aku kehilangan sesuatu, udah nanti kita beli lagi yang baru, nanti kita cari lagi gitu. Jadi langsung ke problem solvingnya gitu loh, tanpa aku diizinkan merasakan perasaanku sendiri gitu. Atau satu yang paling aku ingat gitu ya, orang tua aku tuh sering bilang, enggak, kamu gak ngerasain itu, kamu baik-baik aja, mama yang lebih tahu, papa yang lebih tahu apa yang kamu rasain. Jadi aku bingung dong gitu, kok aku rasanya gak nyaman tapi orang tuaku bilang aku baik-baik aja gitu loh. Jadinya ya aku gak tahu how to handle emotion gitu. Sebenarnya emosi ini apa sih gitu, dan akhirnya aku sangat menghindari situasi emosional gitu. Aku ngerasa emosi itu kayak musuhku gitu, nggak boleh deket-deket emosi gitu. Aku berusaha untuk menjaga balance-nya, pokoknya di titik ini terus, titik 0 terus, nggak boleh turun, nggak boleh naik gitu. Pokoknya naik dikit turunin lagi, turun dikit naikin lagi gitu, sebisa mungkin gitu loh. Jadinya ya tadi sampai di titik yang namanya hidup kan pasti ada aja ya hal-hal yang bikin kita sedih, bikin kita marah gitu. Dan sebetulnya emosi itu justru ngasih clue ke diri kita tentang apa yang penting dan gak penting buat kita gitu. Dan itu yang akan mengarahkan kita untuk hal-hal lain yang lebih baik sebenarnya gitu. Tapi karena tadi aku ngerasa ini musuh aku, gak boleh deket-deket emosi, harus titik 0 terus, akhirnya ya aku jadi gak dapat clue itu gitu, gak jadi berkembang juga sih. Paham. Oke. Mungkin kita step back sedikit ya. Aku menarik sih, aku pengen tahu sih. Sebenarnya kalau kita lagi emosi itu apa sih yang terjadi di kepala kita atau di hati atau apapun itu lah. Apa organ yang membuat orang emosi itu gitu. Oke. Ini mungkin yang banyak kita nggak sadari gitu ya, karena kan kalau emosi itu cepet banget ya, kayak tiba-tiba sepersekian detik udah kerasa. Aku tuh ngebayangin kayak gitu. tau gak sih di film-film Tom and Jerry yang orang duduk kakinya dipukul pakai palu lututnya, nah kayak gitu tuh. Jadi kayak secepat itu gitu kan ya, iya benar. Sontak gitu. Dan jarak ya akhirnya kita nggak punya waktu untuk menyadari sebenarnya ada apa gitu kan. Tapi kalau di breakdown gitu ya, emosi itu sebenarnya adalah satu episode yang multi komponen. Banyak kita ngira bahwa emosi itu ya marahnya, sedihnya gitu. Tapi emosi itu jauh lebih kompleks daripada itu. Emosi itu dimulai dari mana? Sebelum emosi itu muncul, pasti ada interaksi antara kita dan lingkungan. Gitu. Itu pasti. Jadi istilahnya bahwa emosi itu pasti ada triggernya. Gitu. Kalau yang nggak ada trigger itu namanya mood. Gitu ya. Beda, suasana hati aja. Kan ada kan kadang-kadang kita kayak suasana hatinya lagi males aja gitu, lagi down aja gitu, tanpa sebab yang jelas. Itu namanya mood, dan itu biasanya lebih panjang waktunya, seharian gitu ya. Tapi kalau yang namanya emosi, itu pasti ada triggernya, ada penyebabnya, kita sadari ataupun enggak. Saat ini ataupun triggernya di masa lalu gitu ya. Yang tadi misalnya tiba-tiba kepikiran, kemarin aku iniin sama temanku, kesel banget deh gitu ya. Enggak sekarang sih, tapi kemarin gitu. Tapi pasti hasil interaksi kita sama lingkungan gitu. Nah, interaksi ini akhirnya nanti akan men-trigger gitu ya, menghasilkan pengalaman emosional. Pengalaman emosional itu ada apa aja? Pertama, ada penilaian. Jadi kita pasti akan menilai dulu dari interaksi kita sama lingkungan tadi.
Makanya mungkin ada 2 orang di situasi yang sama ngerasain hal yang berbeda gitu. Misal nih kita sama-sama lagi antri gitu ya, terus kita diserobot nih sama orang. Andre mungkin biasa aja gitu, oh ya udah gitu. Aku mungkin marah banget karena mungkin aku lagi buru-buru gitu ya, atau kebalik tuh. Oh kebalik. Kebalik. Justru kamu yang marah banget ya. Gitu, contohnya seperti itu gitu ya. Atau kita ngerasa kayak, oh ini orang kok nggak ngehargain gue sih, gue udah dari tadi loh berdiri di sini gitu. Maknanya kan beda gitu ya, rasa yang dihasilkan pun berbeda gitu. Ada yang mungkin mikirnya, oh ya nggak apa-apa, mungkin dia buru-buru kali ya gitu. Jadi ya udah gitu, atau aku juga nggak buru-buru gitu. Tenang aja gitu. Sedangkan orang lain bisa jadi marah banget karena penilaiannya berbeda. Jadi tahap pertama adalah dari pengalaman emosional pasti kita menilai dulu. Ini situasi seperti apa? Penilaian itu yang akhirnya menghasilkan makna. Maknanya apa sih buat aku? Ada orang yang mungkin kucingnya mati gitu, meninggal, ada yang biasa aja. Oh ya, meninggal gitu, dikuburin. Ada yang sedih banget gitu ya, down banget karena mungkin dia sesayang itu. Maknanya beda gitu. Kemudian yang kedua, subjective feeling. Ini yang biasanya kita anggap sebagai pengalaman tunggal dari emosi. Marah, sedih, kecewa gitu ya, dan lain-lain gitu. Kemudian yang ketiga ada bodily sensation. Sensasi tubuh itu juga sebenarnya bagian dari emosi. Contohnya kita lagi cemas, deg-degan gitu ya, mulut kering, tangan keringetan gitu, atau lagi marah, rasanya darah naik semua tuh ke kepala gitu ya, kepala kayak mau pecah. Itu semuanya sensasi tubuh yang juga bisa ngasih clue ke otak kita bahwa oh nih lagi emosi nih. Pengalaman ini punya makna nih buat aku gitu. Kemudian ada thought action tendencies. Ketika kita ada di situasi emosional, kita pasti akan berpikir, gue harus apa? Pasti itu, gitu ya. Misalnya kayak kita lagi dikejar anjing gitu ya, muncul perasaan takut. Kita pasti akan langsung mikir dong, ini aku harus lari, atau aku harus freeze aja gitu, atau aku harus ngumpet, harus apa gitu. Ada tendencies, ada kecenderungan untuk itu. Mikir apa langsung refleks gitu ya? Sebenarnya itu proses berpikir, tapi cepet banget. Sampai kita nggak sadarin gitu. Tapi nggak semua orang kemudian melakukan tendensi itu. Nggak semua orang akhirnya mengekspresikan dalam bentuk perilaku. Misal kita marah, pasti ada tendensi untuk agresi. Entah itu verbal, entah itu fisik gitu ya. Tapi nggak semua orang akan mengekspresikan itu dalam bentuk entah dia tadi cursing atau apa gitu. Belum tentu gitu. Ada yang akhirnya diem aja. Ini yang tadi memendam gitu ya. Banyak orang yang mungkin akhirnya memilih untuk memendam aja gitu, diem aja gitu. Banyak yang freeze aja gitu. Kemudian ada juga tentang regulasi emosi, kecenderungan kita untuk berperilaku gitu. Ini juga bagian dari emosi, dari pengalaman emosional gitu. Dari tendensi tadi, dari kecenderungan itu akhirnya kita akan mikir, ini gimana ya caranya? Aku harus gimana dengan pengalaman emosional ini atau dengan situasinya? Apakah aku diam aja? Apakah aku misalnya kayaknya aku perlu healing gitu ya kalau bahasa zaman sekarang gitu, atau aku perlu jalan-jalan atau apa gitu, atau aku perlu ngomongin sama orangnya gitu dan lain-lain. Dan itu yang akhirnya banyak banget tuh variasinya. Karena nggak semua emosi itu perlu diselesaikan loh. Nggak semua pengalaman emosional butuh problem solving. Ada pengalaman emosional yang memang cukup dirasa aja gitu. Lagi sedih ya udah gitu. Misalnya kita putus gitu ya sama mantan yang toksik banget gitu misalnya. Sedih nggak? Ya sedih gitu. Tapi apakah artinya kita perlu balik lagi sama orang itu? Kan belum tentu gitu. Jadi nggak semua pengalaman emosional butuh problem solving. Tapi semua pengalaman emosional butuh untuk dirasakan gitu. I see. Kenapa butuh dirasain sih? Aku penasaran itu sih. Karena yang banyak orang nggak tahu, nggak banyak orang nggak sadari, emosi itu sebenarnya adalah senjata loh buat kita. Emosi itu sesuatu yang dikasih ke kita. Kalau dari harfiahnya ya, emosi itu adalah in motion, yaitu energi untuk bergerak. Jadi emosi itu ngasih kita kesiapan untuk bertindak, gitu. Contoh konkret, ketika kita masuk ke kandang singa, kalau nggak ada rasa takut, kita santai aja dong jalan. Sedangkan itu mengancam. Yang bikin kita melindungi diri adalah rasa takutnya.
gitu. Makanya kita sering lihat anak-anak misalnya, dia belum memaknakan tuh hal-hal di sekitar dia itu sebagai ancaman. Jadi dia nggak ada takut kan gitu. Lari ke tengah jalan gitu ya, dia nggak memaknai bahwa mobil yang cepat itu adalah ancaman. Ya udah dia lari aja gitu, tanpa rasa takut. Sedangkan rasa takut itu yang melindungi kita kan, karena kita tahu ini mengancam, aku nggak mau dekat-dekat gitu. Kita berusaha melindungi diri. Nah, begitu juga dengan emosi-emosi yang lain. Setiap emosi itu ada tema-temanya sendiri, ada maknanya sendiri gitu. Jadi sebetulnya emosi itu tadi ngasih kita energi, ngasih kita kesiapan untuk bertindak, ngasih kita makna yang lebih dalam tentang apa yang kita jalanin sehari-hari. Kalau nggak ada emosi, semuanya flat. Udah aja gitu, kita jalanin, kita makan aja gitu ya. Yang penting perutnya kenyang gitu. Tapi karena ada emosi, kadang kita makan ada hal yang bikin kita seneng banget. Misalnya kalau Andre suka makan apa nih? Bubur ayam Cirebon. Bubur ayam Cirebon. Kalau makan itu mungkin rasanya kayak wah gitu ya, kayak seneng banget kayak memori gitu. Soalnya. Ada memori ya. Oke. Nah itu. Memori emosi ya guys ya. Kenapa? Memori itu emosi ya guys ya. Berhubungan tapi not part of emotion gitu. Cuma memori bisa trigger emosi. Bisa trigger emosi gitu. Nah itu dari pengalamannya kamu itu kan jadi menimbulkan emosi tertentu. Akhirnya ketika makan itu lagi kayak ada emosinya gitu ya, ada kesenangannya gitu. Itu yang bikin makan bubur ayam Cirebon ini beda sama makanan-makanan yang lain. Makanan-makanan yang lain mungkin ya sekedar kenyang gitu. Sedangkan yang ini tuh kayak ada sesuatu. Nah emosi ini yang akhirnya ngasih kita makna kan gitu. Bahwa ada loh hal yang penting dan gak penting buat aku. Sama juga misalnya kita punya hubungan spesial sama orang gitu ya. Karena orang ini spesial, ketika kita sama orang ini dia menimbulkan rasa senang, rasa ceria gitu dan lain-lain. Akhirnya orang ini jadi penting dong buat kita. Gitu. Padahal di antara banyak orang yang berinteraksi sama kita, kenapa satu orang ini? Karena dia men-trigger emosi yang menyenangkan gitu loh. Itu yang ngasih makna buat orang ini. Dan akhirnya mungkin nanti kalau kita kehilangan, kita jadi sedih. Kenapa kita sedih? Karena kita kehilangan sesuatu yang penting gitu. Jadi emosi itu sebenarnya ngasih energi, emosi itu sebenarnya ngasih kita kesiapan untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, dan emosi itu yang sebetulnya ngasih makna yang lebih dalam tentang apa yang kita jalanin sehari-hari. Aku tuh main suka sama konsep ini karena kalau aku tuh khawatir kalau ngerasain doang itu kayak robot gitu. Kurang ada tujuan mungkin ya. Gitu. Mungkin aku pengen explore lebih dalam lagi tentang ini sih Dwi. Let's say ini kondisi bukan kandang singa gitu ya. Kondisinya kondisi modern. Let's say ini pasangan suami istri atau pacaran dulu deh. Pacaran terus ada cowok sama cewek. Ceweknya ngasih sesuatu ke cowoknya. Cowoknya diem doang gitu. Nggak apa-ngapain gitu. Nggak peduli bahkan. Terus ya ceweknya ini dihadapkan kan dengan emosi let's say kecewa, rada malu mungkin, direndahkan, nggak dihargai let's say. Nah terus dia punya pilihan kan, ini gue mau meledak atau mau gue pendem atau mau gue rasain gitu. Nah coba argumennya untuk dia sebaiknya merasakan emosi itu seperti apa sih? Oke. Gini, kalau merasakan emosi itu tuh jadi satu tahap yang berbeda dengan aksi tadi ya. Kita ngomongin aksi kan juga bagian dari emosi. Tapi merasakan body sensation-nya, subjective feeling-nya itu bertahap yang berbeda. Ketika kita ngerasain emosi itu, kita menerima bahwa oh ya, aku marah. Misalnya tadi aku jadi si cewek itu gitu ya. Oh aku kecewa ya. Oh aku merasa direndahkan ya. Oh aku merasa malu ya. Padahal aku udah ngasih nih gitu. Tapi ternyata dia diam aja gitu kan. Malu banget ya gitu. Itu yang akhirnya itu kan akhirnya ngasih makna ke aku. Bahwa ini sesuatu yang penting loh. Hubungan ini sesuatu yang penting loh buat aku. Kalau aku gak ngasih waktu untuk diriku ngerasain itu. Pilihannya antara kayak sama kayak cowoknya gitu, jadi kayak oh ya udah gitu, aku nggak dihargain ya udah gitu kan, ya udah nggak diterima, ya udah aku ambil lagi aja kadonya gitu kan. Atau aku memilih untuk ya udah aku kayak marah-marah gitu, akhirnya mungkin marah-marahnya merembet kemana-mana, kamu tuh nggak pernah ngehargain aku dan lain-lain gitu ya, ngebahas kayak yang lain-lain gitu. Pilihannya antara dua itu kan. Tapi kalau aku diem dulu,
aku rasain dulu apa ya yang sebenarnya aku rasain. Ini aku kecewanya karena apa? Karena satu perilaku kita bisa memaknakan dengan berbagai sudut pandang gitu. Misalnya tadi ada yang mungkin memaknainya aku kecewa karena aku merasa aku udah effort tapi dia diem aja. Atau aku gak masalah sih aku udah effort gitu. Yang penting aku pengennya dia mengungkapkan secara verbal gitu. Aku kecewa karena dia gak ngomong gitu. Aku tahu sih dia sebenarnya menghargai tapi kok dia gak ngomong ya gitu. Jadi maknanya beda-beda gitu. Nah kalau kita ngasih waktu untuk diem tadi, kita akan nangkep gitu. Ini sebenarnya yang aku rasain apa? Oh aku ternyata kecewa karena A. Oh ternyata aku marah. Oh ternyata aku merasa tidak dihargai gitu dan lain-lain. Akhirnya setelah itu kita baru bisa mikir dong. Oke, ini aku harus apa? Apakah aku ungkapkan ke pacarku? Atau aku diem aja? Atau aku mau marah-marah gitu? Kita dari situ baru bisa memilih tindakan yang tepat untuk menghandle si emosi ini gitu. Akhirnya sampainya juga tepat, mungkin lebih tepat kali ya. Karena kita juga gak tahu kan pacarnya akan menerima dengan cara seperti apa. Tapi at least apa yang ingin aku sampaikan bisa terdeliver dengan baik gitu. Ketika aku udah ngasih waktu untuk diriku tenang dan ngerasain emosinya. Kalau enggak, yang kita tangkap otak kita cuma akan menerjemahkan aku lagi gak nyaman gitu. Akhirnya kita langsung tadi entah itu kita mendem gitu ya, bersikap seolah-olah gak ada apa-apa, atau kita jadi meledak gitu dan akhirnya apa yang ingin disampaikan jadi nggak nyampe gitu ke pacarnya gitu. Itu make sense banget sih, make sense banget. Jadi kayak memberi kita pilihan. Kalau nggak ada tuh nggak ada pilihan, karena selalu default ke whatever it is defaultnya kita. Nah oke. Thank you banget buat penjelasannya. Mungkin aku bakal lanjut ke yang poin kedua nih. Tendensi untuk default ke mendem atau meledak nih. Ini yang menarik adalah kita punya dua orang nih yang punya polar yang mungkin dari sononya berbeda gitu ya. Kamu mungkin mendem, aku mungkin agresi let's say, ya kan? Keluar gitu kan. Aku penasaran apa ya yang membuat ini gitu. Apakah genetik kah atau pola asuh kah atau gimana tuh? Oke. Yang bikin pola itu untuk kita masing-masing, kita kan punya patternnya sendiri-sendiri itu ya. Kebanyakan biasanya adalah pengalaman di golden age. I see. Gitu. Pengalaman ini ya tadi kalau dibilang genetik, setiap orang pasti punya genetiknya sendiri-sendiri. Tapi pengalaman ini punya peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena emosi ini juga berhubungan dengan behavioral kan gitu. Gimana merespon, gimana merasakan gitu. Di masa golden age, ini bukan cuma soal pola asuh sama orang tua, tapi juga lingkungan, mungkin budaya. Golden age itu apa? Oke. Golden age itu adalah masa 5 tahun pertama kehidupan seseorang. Dan di situ semua kepribadian kita terbentuk. Gitu. Dan itu yang akan berdampak ke gimana kita di usia kita sekarang gitu. Semua terbentuk di usia itu. Waduh. Disadari atau tidak gitu ya. Karena kan mungkin ya orang tua juga nggak semuanya mereka conscious ya merespon kita gitu. Kadang-kadang mereka juga kan terbawa dari sebelum-sebelumnya gitu ya, nenek moyangnya kalau di trashback gitu kan. Nah bagaimana kita mendapatkan perlakuan gitu ya selama masa-masa 5 tahun pertama ini akan sangat mempengaruhi. Kenapa misalnya berbeda nih contohnya antara aku dan Andre gitu ya. Aku kenapa mungkin memendam karena sejak kecil aku tidak divalidasi emosinya. Ketika aku merasakan emosi tertentu langsung dihambat dengan gak boleh nangis, gak boleh sedih, gak boleh marah gitu ya. Atau mungkin ini usaha orang tuaku untuk membuat aku menjadi baik-baik saja, untuk balik ke titik nol aku tadi dengan cara kamu baik-baik aja kok, kamu nggak sedih, kamu nggak sesedih itu gitu. Atau ketika aku ngerasa bangga gitu ya karena pencapaianku, aku ingat banget gitu ya? Iya, jangan belagu gitu. Aku ingat banget waktu SD guruku bilang jangan terlalu senang, nanti tahun depan kamu nggak juara lagi. Padahal kan kayak
gak ada hubungannya kesenanganku dengan aku juara lagi gitu. Kalau aku belajar lagi juga aku akan juara lagi kan gitu loh. Tapi kayak nggak boleh gitu. Itu kan kita belum ngerti ya. Waktu kecil kan kita nggak paham itu gitu. Yang kita dengan otak kita yang masih primitif gitu menerjemahkan bahwa oh nggak boleh ya ternyata gitu. Oh ternyata ngerasain sedih tuh nggak boleh. Oh ternyata misalnya menunjukkan, mungkin kalau laki-laki ada stigma ya, kalau menunjukkan kesedihan itu lemah gitu. Itu kan kayak jadinya mengendap di diri kita dan akhirnya ke bawah sampai dewasa gitu. Atau di sisi lain gitu, bisa juga tidak divalidasi itu diiringi dengan kesempatan untuk mengekspresikan diri gitu dengan agresi tadi gitu. Akhirnya kita belajar bahwa ternyata kalau misalnya waktu kecil ya, kalau aku tantrum, aku dikasih sama orang tuaku. Aduh, buset ya. Gitu. Akhirnya kayak aku akan menunjukkan kebesaranku gitu ya supaya aku dapetin apa yang aku mau gitu. Dan itu yang mungkin tanpa kita sadari ketika kita tumbuh dewasa, kita tahu bahwa emosi itu perlu diekspresikan dengan cara seperti itu supaya problem solvingnya nyampe ke yang aku mau tadi gitu loh. Padahal ketika kita udah dewasa kan lingkungannya udah beda gitu ya, kita udah ketemu orang-orang yang lebih beragam lagi gitu, nggak bisa lagi nih dipakai cara ini gitu. Mungkin dulu sama orang tua kita bisa gitu ya, dan itu yang akhirnya membentuk itu gitu. Makanya mungkin yang generasi kita nih 90-an gitu banyak dapat seperti itu gitu, perlakuan-perlakuan seperti itu dari orang tua kita. Mungkin mereka juga nggak tahu gimana caranya gitu kan. Kalau orang tua yang generasi kita milenial yang udah jadi orang tua mungkin udah dapat cukup banyak pemahaman ya bahwa oh emosi itu perlu divalidasi, oh perlu ini gitu ya menghandle emosi. Kalau zaman kita kan belum ada ya, jadi kayak respon orang tua kebanyakan seperti itu gitu. Tadi aku mau bercanda, aku bilang gini, lah aku nggak pernah tantrum kok, kok defensif gitu. Kayak banyak lah ya faktor lah ya. Cuma aku dulu kayak nggak tantrum sih. Cuma aku bawel. Aku suka pakai mulutku. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu tuh aku suka pakai mulutku. Aku kan itu sih. Ya faktornya banyak sih. Itu salah satu contoh gitu ya. Dan tadi mungkin aku mendam, orang lain juga mungkin mendam, tapi pengalamannya berbeda. Tapi ya itu salah satu contoh yang mungkin bisa dialami gitu. Faktor lain juga ada sih. Cuma ada satu hal yang menarik sih. Meskipun ini berpengaruh banget, tapi bukan berarti doom and gloom gitu ya. Let's say kalau dia nggak beruntung, let's say dia punya orang tua yang ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan gitu ya. Itu nggak serta-merta akan membuat dia selamanya akan doomed to fail. Karena di tengah-tengah contohnya kamu bisa berubah. Aku merasa aku lebih baik juga kontrol emosinya gitu. Mungkin dari kamu mungkin apa sih Dwi yang membantu kamu untuk pelan-pelan belajar gitu, untuk embrace emosimu, let's say. Oke, iya, ini menarik sih. Salah satu jawaban yang mungkin waktu itu buat aku liberating banget, bahwa ternyata itu nggak selamanya loh cara regulasi emosi yang seperti itu. Aku bisa berubah loh gitu. Dan itu juga bisa dialami oleh semua orang gitu. Kita bisa mengubah cara kita merespon terhadap sesuatu. Gimana caranya? Mungkin dari pengalaman-pengalaman kita sama orang lain gitu. Dari kita mencari lingkungan yang mungkin lebih safe dalam tanda kutip gitu. Dan sebenarnya kalau tadi pun ya, punya orang tua yang seperti ini, belum tentu anaknya punya regulasi emosi yang jelek. Mungkin dia punya keluarga besar yang lebih validating gitu. Mungkin dia punya di sekolah gitu ya, dia punya teman-teman yang sangat compassionate sama dia gitu. Mungkin guru-gurunya bisa menghandle emosi dia dan akhirnya ngajarin gitu. Makanya tadi aku bilang bukan cuman lingkungan di rumah yang penting, tapi juga lingkungan yang lebih besar, mungkin juga budaya gitu ya. Aku waktu S2 penelitiannya tentang budaya. Jadi meneliti waktu itu sempat mau meneliti 5 budaya gitu. Gimana sih mereka mengekspresikan dan memaknai emosi. Karena beda loh budaya misalnya orang Sunda, Jawa gitu ya, Betawi, Minang gitu. Itu beda memaknai emosi gitu. Even Timur aja, maksudnya Asia aja
tiap subset beda gitu. Beda gitu. Jadi yang kontrasnya paling tinggi dari penelitianmu apa tuh? Contohnya ada nggak? Mungkin ini salah satu yang khas adalah orang Jawa itu kecenderungannya mendem. Karena nggak boleh gitu untuk meledak-ledak di budaya Jawa tuh nggak boleh gitu. Makanya orang Jawa tuh harus tenang. Tapi secara emosional tuh kerasa gitu loh. Karena mereka pun juga manusia. Iya, mereka pun juga manusia gitu. Akan berbeda sama misalnya orang Minang itu lebih mungkin untuk mengekspresikan emosinya, walaupun caranya juga tertata gitu. Ada yang nggak boleh, ada yang boleh gitu. Ada yang misalnya kalau di Minang itu ada stratanya kan. Kayaknya setiap budaya ada stratanya sih gitu ya. Kayak mana yang harus dihormati dan lain-lain. Itu harus diikutin gitu loh, tanpa kita sadari gitu. Itu membentuk kita karena ke sekolah budayanya itu, main budayanya gitu ya. Di rumah budayanya gitu. Jadi budaya juga sangat menentukan gitu. Makanya tadi apakah pasti gitu orang yang keluarganya seperti itu dia regulasi emosinya jelek? Belum tentu gitu. Dan ketika misalnya kita kecil dapat pengalaman kayak gitu, apakah sampai dewasa kita akan terus begitu? Enggak juga. Kalau dalam pengalamanku dulu yang aku lakukan, salah satunya ya juga aku beruntung ketemu sama teman-teman yang bisa memberikan validasi itu gitu. Akhirnya aku bisa belajar mengenali emosi yang aku rasain itu apa gitu. Kalau dulu mungkin aku merasa ditolak gitu ya ketika aku mau ekspresikan misalnya, aduh aku kecewa nih sama mama gitu. Terus kok kamu kecewa gitu? Gak boleh kecewa sama orang tua, durhaka dan lain-lain gitu ya. Atau aku marah sama orang tua aku. Padahal kan ya that's normal gitu kan. Kita mungkin aja marah karena orang tua pun manusia. Mereka mungkin pernah salah gitu kan. Tapi gak boleh gitu. Secara budaya, secara budaya di keluarga atau mungkin secara agama itu gak boleh gitu kan. Tapi aku ketemu sama teman-teman yang akhirnya oh kamu marah ya, that's okay, marah aja gitu. Bukan berarti aku gak mau lagi temenan sama kamu. Oh maaf ya kalau aku salah, kayak gitu loh. Aku dapat lingkungan yang seperti itu. Dan akhirnya aku belajar gitu bahwa oh ini namanya marah ya gitu. Oh ini namanya kecewa ya gitu. Umur berapa kamu dapat teman-teman yang begitu? Sebenarnya berproses sih dari aku remaja, dari SMA itu sebenarnya ada beberapa teman-teman yang kayak gitu ya. Tapi ya teman-temanku juga mungkin berproses gitu karena aku sebenarnya temannya itu aja dari SMA sampai sekarang temannya masih sama gitu. Sama juga. Tapi kayak kita juga mungkin sama-sama grow up kali ya, sama-sama berproses akhirnya dapat kayak gitu. Dan sekarang akhir-akhir ini gitu ya, aku dapat suami yang sangat menerima gitu apa yang aku rasain. Jadi kalau misalnya aku sedih, aku marah gitu, aku bisa express my feeling ke dia tanpa dia kayak kok kamu marah sama aku atau dia defensif gitu. Dia cuma akan nerima dulu bahwa oh kamu marah, oke gitu. Maaf ya gitu. Nanti baru setelah itu kita omongin kenapa ya tadi bisa kayak gitu. Jadi aku punya waktu yang tadi aku bilang gitu untuk merasakan emosinya dan akhirnya bisa navigating kan ke depan mau gimana dan tindakannya lebih tepat gitu. Jadi ketemu sama lingkungan yang tepat, kemudian juga belajar ketemu lingkungan yang tepat doang tapi kita nggak ambil kesempatan itu untuk mengembangkan diri ya sama aja gitu. Kalau kita terus-terusan, kalau dulu kan aku lari ya dari situasi emosional. Kalau aku terus-terusan lari walaupun teman-temanku sebenarnya menerima gitu ya sama aja aku nggak akan belajar apa-apa gitu. Jadi itu juga sih faktornya. Iya, aku mungkin bakal curhat sedikit ya. Kita basically udah ngebahas tipis-tipis lah ya tentang gimana cara kelola emosi itu kan. Kayak self talk, ngomong sama diri sendiri, ngasih ruang gitu kan. Cuma kalau dari aku pribadi tuh iya bener, tendensi aku adalah untuk agresinya bukan fisik obviously gitu ya. Thank God gitu ya. Tapi verbal, terus raut wajah, intonasi suara itu kadang aku secara nggak sadar itu keluar gitu. Aku yakin mesti keluar sih, jujur aja sih gitu. Aku nggak tahu kenapa aku tuh nggak punya kontrol yang baik sama muka aku. Jadi even aku lagi 0 itu kayak minus 10, aku juga bingung gitu. Intinya agresi keluar lah gitu kan. Nah tadi itu aku mikir emosi itu harus dilepas, ekspresikan gitu, untuk bisa disalurkan gitu. Tapi mungkin
di kamu adalah dirasain dulu baru disalurkan gitu ya. Betul. Iya, itu kayak jawabannya sih. Karena aku dulu aku orang yang ekspresikan emosinya. Karena let's say kalau mau berlindung di balik mantra ya, mantraku adalah mungkin dulu ya segala sesuatu tuh harus dibicarain gitu. Biar kayak lega, biar kayak clear masalahnya, problem solving lah basically. Ya kan? Itu mantraku tuh. Cuma ya obviously nggak semua gitu. Kenapa aku tahu nggak semua? Karena nggak works solusi kayak gitu kan. Ya itu sih guys curhatan gue. Kamu pernah merasa itu nggak sih kayak marah terus lepas semua gitu terus kayak aduh nyesel gitu? Iya pernah banget. Aku sebenarnya jarang marah gitu ya. Karena balik lagi tadi gitu. Oh mendem ya? Mendem. Tapi pernah ada satu situasi aku ngerasa ini kesempatan aku buat marah nih, gitu ya. Aku keluarkan, tapi jadinya gerasak gerusuk gitu. Balik lagi kalau di situasi itu memang ada sesuatu yang harus aku selesaikan gitu ya. Tapi yang pokoknya aku marah keluarin semua gitu. Ternyata apa yang aku bicarakan poinnya bukan itu gitu. That's not the problem gitu loh. Akhirnya nggak nyambung gitu, masalahnya nggak selesai yang kayak tadi kamu bilang gitu. Oh ternyata nggak works juga ya gitu loh. Jadi tapi itu dulu ya 2000 berapa ya itu pengalamanku 2012 gitu. Kayak aku udah lama banget gitu. Kayak pokoknya aku keluarin aja gitu ya, tanpa aku coba untuk diem dulu dan ngerasain dan melihat nih sebenarnya yang bikin aku marah apa ya segala macam gitu. Akhirnya ya udah nggak selesai juga, malah masalahnya jadi bertambah kemana-mana. Apa yang aku mau nggak aku dapetin juga gitu loh. Jadi ya tadi sih ngasih waktu untuk ya memang sebetulnya benar ya kita perlu untuk menyelesaikan gitu ya, kita perlu untuk melihat ini perlu diapain ya gitu. Atau semuanya harus diomongin biar clear gitu. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang mau kita omongin, betul. Ya nggak selesai juga gitu. Orang kan nggak bisa menangkap apa yang kita mau kan. Apalagi kalau kitanya aja nggak tahu gitu ya. Ini sebenarnya yang aku mau tuh apa sih? Gitu. Karena yang tadi aku bilang gitu ya, marah itu juga maknanya bisa beda-beda gitu. Ada orang yang mungkin marahnya itu di situasi yang sama marahnya karena A. Tapi kalau yang ini marahnya karena B-nya, bukan karena A-nya gitu. Sama sih kita akan bilang aku marah, tapi lanjutannya akan berbeda gitu. Dan ketika kita udah tenang, diem, dan akhirnya merasakan itu, kita akan bisa menyampaikan dengan lebih baik ke orang lain bahwa aku marah, kamu begini gitu. Jadi lebih enak kan ya, orang juga nangkapnya, oh ternyata yang bikin marah tuh ini, berarti aku bisa mengubahnya bagian sini gitu. Boleh gak sih kita nyampein hal itu? Kenapa? Boleh gak sih kita nyampein hal itu? Boleh banget. Itu bagian dari komunikasi yang sehat justru. Tapi ya balik lagi tadi, yang penting gitu ya. Nah ini juga salah satu hal yang banyak orang lupakan, soal emotional awareness. Ini pondasi yang sangat penting untuk mengembangkan emotional intelligence. Kalau kita lihat teorinya gitu ya, ini jadi tahap pertama untuk kita punya kecerdasan emosional, yaitu emotional awareness dulu. Gimana kita sadar sama apa yang kita rasakan, kita tahu apa yang kita rasakan gitu ya. Akhirnya baru kita bisa meregulasinya. Entah itu kita mengekspresikan secara langsung, entah itu kita membicarakan dengan cara yang berbeda atau dengan cara nonverbal gitu ya. Tapi kita tahu betul apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau mau didiskusikan sama orang lain juga jelas gitu sebenarnya mau didiskusikan apa gitu. Iya, setuju banget sih. Emotional awareness. Ini pertanyaan terakhir dariku sih, Dwi. Gimana cara stop kalau lagi marah? Harus stop dulu tuh. Idealnya beri ruang untuk diri sendiri. Gimana cara untuk bisa stopin diri itu sih? Kan kebanyakan dari kita tuh, aku termasuk kadang-kadang gitu ya, sontak gitu, kakinya kayak diketok palu loh, langsung kayak gitu, langsung nendang gitu sekalian. Itu nggak baik banget tuh, karena itu kayak yang tadi kamu bilang bisa gerasa-gerusuk marahnya, terus bisa personal juga, bukan ke masalah tapi ke personal orangnya. Iya. Dan itu bisa merusak hubungan, nggak sehat lah, gitu. Nah, gimana ya untuk bisa stop dan
kuncinya kan di ruang itu. Betul. Gimana cara bisa mendapatkan ruang itu sebelum kita sontak gitu. Jawaban sederhananya ya balik ke tadi sih, kasih ruang dan waktu gitu ya. Tapi praktisnya gimana? Akan berbeda-beda, fleksibel sebenarnya, tergantung situasinya seperti apa. Bisa misalnya kita lagi di kantor gitu ya, atau kita lagi kerja nih, terus tiba-tiba ada kata-kata kamu yang menyinggung aku marah banget. Aku bisa misalnya ke toilet dulu semenit untuk rasain dulu aja gitu ya, darahnya naik ke kepala, aku deg-degan banget gitu. Sampai akhirnya aku tenang, aku keluar lagi. Mungkin aku akan bilang ke kamu, atau mungkin aku akan nanti dulu deh, dia lagi sibuk, nanti at the end of the day kita obrolin dan lain-lain gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi kasih waktu itu bisa time out tadi selama beberapa menit gitu, nggak harus lama kok gitu. Karena balik lagi, emosi itu punya batas waktunya sendiri kok. Tapi kita nggak bisa apa ya, ngukur gitu. Oh ini semenit nih gue bakal tenang nih, belum tentu gitu ya. Jadi ikutin aja flow-nya gitu. Kasih ruang ke diri untuk oke, aku jeda dulu, aku minggir dulu gitu ya untuk ngerasain itu. Dan gak apa-apa gitu. Atau misalnya pengen banget nangis, ya udah nangisin dulu aja, keluarin gitu. Nangis tuh bukan berarti kayak kamu lemah atau kamu kayak miserable banget sih hidupnya gitu. Enggak gitu. Kayak keluarin dulu aja. Nanti kalau kamu udah ngerasa enough, udah kamu bisa akhirnya mikir gitu ya. Akhirnya tadi mungkin ngelihat dari sudut pandang yang lain, atau ini perlu diselesaikan atau enggak, atau kayak sebenarnya ya udah aja gitu, cukup untuk sampai aku rasakan. Karena nggak semua pengalaman emosional butuh problem solving ya gitu. Kadang ada yang ya udah gitu cukup dirasain and then move on gitu. Tapi bisa juga lebih panjang dari itu. Ini aku share pengalaman aku pribadi ya. Beberapa waktu lalu aku masuk ke dalam suatu situasi yang sebenarnya cukup emosional buat aku. Tapi pada awalnya aku nggak menyangka bahwa ini akan se-emosional itu gitu. Biasanya orang mungkin akan ngerasa sedih di situasi itu. Tapi waktu itu aku kok nggak ngerasa sedih ya gitu. Jadi aku pikir oh ya mungkin ini nggak penting gitu. Ya udah gitu ya. Tapi besoknya aku masih emosional, tapi aku nggak bisa define ini apa gitu. Karena kalau dibilang sedih juga enggak gitu. Akhirnya aku ya udah, aku kasih waktu tadi ya, kasih waktu ke diriku. Setiap aku pengen nangis aku keluarin. Habis itu udah aku lanjutin lagi aktivitasku kayak biasa gitu. Dan aku nggak berusaha untuk mikir banget nih kenapa enggak. Aku biarin aja, go with the flow aja gitu. Sampai 3 hari kayak gitu terus. Dan di hari ketiga itu aku nggak tahu gimana ceritanya, gimana prosesnya gitu ya. Tapi setelah aku nangis, aku bengong gitu, tiba-tiba aku ngerasa kayak keangkat gitu semuanya. Dan datanglah di dalam pikiranku, oh ini ternyata gitu. Aku kayak nemu titiknya gitu antara aku dan diriku gitu ya. Oh ternyata yang bikin aku emosional bukan sedihnya, tapi marah. Aku marah sama cara orang itu memperlakukan aku. Aku tidak marah pada apa yang waktu itu aku kehilangan sesuatu gitu ya. Dan dalam interaksiku sama orang lain. Ternyata aku gak sedih aku kehilangan itu. Tapi aku marah dengan cara orang ini memperlakukan aku gitu. Dan akhirnya dapat kan gitu. Oh ternyata yang aku rasain marah bukan sedih gitu. Akhirnya ya udah aku sampaikan ke orangnya. Aku marah dengan cara kamu dan segala macam gitu. Akhirnya kita obrolin dan udah it's solved gitu. Dan aku gak lagi membawa-bawa perasaan itu. Mungkin jedanya, mungkin ruangnya bisa berhari-hari itu gitu ya. Tapi percayalah bahwa yang namanya emosi itu it's not gonna last forever gitu. Pasti ada batas waktunya. Dan kasihlah ruang ke diri kamu seberapa yang kamu butuh. Karena akan beda-beda. Ada yang butuhnya cuma 5 menit, ada yang butuhnya mungkin berhari-hari, ada yang butuhnya mungkin berbulan-bulan gitu. Let's say kita kehilangan orang tua gitu ya. Grievingnya mungkin bukan seminggu 2 minggu, tapi mungkin 6 bulan gitu. Tapi ya bukan berarti kita akan terus terikat dalam rasa duka itu gitu. Kayak gitu sih. Make sense sih. Pertanyaan terakhir dariku adalah ini sih, Dwi. Let's say orangnya nggak outspoken kamu gitu. Kamu samperin orangnya, kamu samperin bahwa kamu marah karena ini dengan tenang, dengan baik gitu kan. Nah tapi kalau orangnya takut temennya ntar bilang gue sensi, itu kan kedengarannya
ini banget, cuma itu lebay terjadi. banget ya gitu Cuma ya. itu terjadi gitu. Di kepala orang pasti ada yang mikir gitu sih. Kadang aku mikir kayak gitu. Ya. Dan takut sama apa? Takut sama social judgment I guess ya. Yes. Nah itu apa tuh yang mau kamu sampaikan ke orang itu? Yang pengen aku sampaikan adalah bahwa semua emosi itu valid, teman-teman. Gitu ya. Semua orang berhak atas emosinya. Apapun itu, sekonyol apapun emosi itu. Kita berhak atas emosi itu. Gitu. Yang nanti akhirnya membedakan gitu adalah masalahnya gitu. Kadang apa yang kita rasain belum tentu itu jadi sebuah masalah kan gitu. Itu ya udah aku ngerasain aja, tapi bukan berarti ya tadi perlu diselesaikan atau apa gitu. Tapi semua orang berhak loh atas emosinya gitu. Dan gak semua hal butuh alasan. Katakanlah gini ya, kita dalam hubungan pacaran gitu misalnya, kita cemburu sama hal kecil yang dilakukan orang lain ke pasangan kita. Mungkin kayak, ih apa sih gitu doang cemburu gitu. Tapi buat kita itu bermakna gitu loh. Jadi semua orang punya hak atas emosinya. Semua emosi itu valid. Tapi tidak semua emosi itu adalah realita gitu ya, bahwa itu sesuatu. Oh berarti kalau aku cemburu dia nggak boleh lagi apa gitu, yang belum tentu gitu. Kalau aku cemburu berarti dia selingkuh kan, belum tentu gitu. Aku cemburu titik. Gitu. Lanjutannya nanti kita obrolin bareng-bareng gitu ya. Apakah kamu memang lagi flirting sama orang ini atau orang ini lagi ganggu atau apa gitu, itu lain cerita. Tapi aku cemburu tuh that's valid. Gitu. Nah, apa yang perlu kita tanemin ke diri kita juga perlu memvalidasi diri kita sendiri bahwa semua yang aku rasakan itu valid. Tapi belum tentu apa yang aku rasakan ini menjadi realita untuk orang lain. Karena yang ngerasain emosi itu aku. Gitu. Jadi kalaupun orang bilang, ih konyol banget sih hal kayak gitu dong, bikin kamu tersinggung. Nggak konyol, karena that's my reality. Oh, I see. Gitu. Mungkin bukan realita buat kamu, tapi buat aku iya. Buat aku ini valid. Gitu. Jadi ketika kamu mengekspresikan ke orang lain, menyampaikan, ya ada sih resiko tadi ya, judgement dari lingkungan dan lain-lain, ada banget. Tapi ya mau gak mau kita perlu memvalidasi diri kita sendiri bahwa apa yang aku rasakan adalah valid dan fakta dan realita untuk aku. Tapi belum tentu itu dirasakan semua orang. Gitu. Make sense banget sih. Buatku make sense banget sih. Ini hal yang aku juga baru sadarin sih. Jadi semua itu faktual. Kalau dilihat dari perspektif kamu. Yes. Bukan? Tapi kalau orang lain ya belum tentu. That's why dibicarain. Betul. Dan I think kalau pembawaan penyampaiannya juga tepat, hopefully ya harusnya bisa berakhir dengan baik-baik sih. Bahkan membuat orangnya jadi makin percaya mungkin ya. Kayak orangnya keren juga nih bisa nyampein emosi dengan kalem gitu ya. Oke, kalau gitu dari sudah. Ada lagi nih yang mau kamu sampaikan? I think that's it ya. Kayak kalau didalemin lagi akan panjang sih gitu ya. Tapi ya poinnya adalah tapi itu. Udah cukup komprehensif sih. Belajar banyak. Iya. Satu poin yang aku dapat itu sih. Kalau let's say nggak enakan. Nggak enakan sering. Nggak enakan. Better disampaikan daripada ntar breakdown. Yep. Better disampaikan daripada ntar gerasak gerusuk mencak-mencak malah makin ribet gitu ya. Terus cara penyampaiannya apapun itu pasti lumayan oke, asalkan ada ruang, ada jarak antara itu. Oke. Anyway, thank you banget buat waktumu. Mungkin yang tadi mau aku tambahin sedikit ya, aku jadi ke insight. Boleh. Ketika kita menyampaikan emosi kita ke orang lain, tadi yang aku bilang ya, emosi itu valid dan itu fakta buat kita. Tapi kita gak perlu memaksakan orang lain harus menerima juga bahwa kita ngerasain itu. Karena buat mereka, itu gak relate mungkin. Mereka gak ngerasain itu. Wajar dong, ya kan? Itu masuk akal banget gitu. Jadi ketika kamu mengekspresikan diri, mengekspresikan perasaan kamu ke orang lain, jangan mengharapkan bahwa orang lain tuh pasti juga akan menerima. Belum tentu.
Tapi setidaknya dengan kamu mengekspresikan itu, kamu bisa menyampaikan apa yang penting dan gak penting buat kamu. Itu. Boleh gak berharap dengan kamu menyampaikan emosi itu, ya itu hidupmu bisa lebih tenang? Yes. Ya setidaknya itu sih. Seenggaknya ya kan, kayak kan? Jadi kalau analogiku botol gitu ya, kan selama ini dipendam. Dengan aku mengeluarkan kan botol itu kayak keluar lagi. Dan akhirnya aku punya ruang lagi untuk emosi-emosi yang baru, yang itu inevitable gitu, gak bisa dielakkan gitu. Setiap interaksi sama orang lain pasti ada emosinya. Jadi aku punya ruang lagi untuk sesuatu yang baru di masa depan gitu. Sekarang juga aku tahu jawabannya apa. Kalau ada yang bilang ini gue sedih, tapi gue nggak tahu kenapa gue sedih. Mungkin karena emosinya belum diproses, gitu ya. Atau dia belum bilang sesuatu atau ngelakuin sesuatu yang harusnya sebenarnya dilakuin. Gitu. Oke. Emosi ya, emotion, energi and motion. Yes. Menarik. Thank you banget buat Dwi yang udah hadir di episode ini. Plug in sedikit, namaku Andre dari Bicarakan, here with psikolog Dwi dari Bicarakan juga. Kalau kamu punya masalah saat ini yang lagi dipikirin, lagi dipenatin, digalauin, baik itu masalah sama pasangan atau keluarga, even pekerjaan, boleh banget loh untuk diobrolin sama psikolog yang profesional. Caranya pun super mudah dengan cara kunjungi kami di website di www.bicarakan.id. Di situ kamu bisa jadwalin sesi konsul dengan psikolog Dwi ataupun yang lainnya gitu. Thank you untuk perhatiannya dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye bye.